Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman Iya, CPNS semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? baik Baik, Kak. Kak. Luar biasa. Ya. Teman-teman, sebagai seorang calon ASN nih, kita pastinya wajib menerapkan perilaku sesuai dengan core value ASN, yaitu berakhlak. Kita di Kanta masing-masing pasti punya program-program penting, salah satunya itu PTSL, atau pendaftaran tanah sistematis lengkap, di mana pada pelaksanaannya kita banyak berhubungan langsung dengan masyarakat. Jadi hari ini saya ingin membahas nilai-nilai berorientasi pelayanan pada pelaksanaan program PTSL. Sebelumnya teman-teman ada Mas Rifki, Mbak Elstri, Mbak Liskia, dan Mbak Rizka. Ya, Sebelum masuk sesi diskusi, saya mau menayangkan sebuah video nih. Jadi saya minta tolong ke Mas Rifki. Silakan Mas. Dugaan pungutan liar pengurusan tanah bersertifikat dalam program PTSL. Warga mengaku ditarik uang puluhan juta rupiah oleh oknum perangkat desa. Jadi dari video ini ada tanggapan dari Mas Rifki. oke, Kak. Izin, Kak, suara saya terdengar, Kak? Ya, terdengar jelas. Oke. Silakan. Ya, kalau untuk menanggapi masalah yang terjadi di PTSL ini eh, pungli ya, Kak, ya, yang dilakukan oleh oknum desa. Menurut saya, kegiatan PTSL ini sebenarnya kan gratis ya, Kak. Kalau ada praktik pungli di dalam PTSL ini sangat mencederai kegiatan PTSL, Kak. Sebagai pegawai BPN, kita berkomitmen untuk menjaga integritas dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, Kak. Jadi masyarakat itu mendapatkan manfaat, Kak. Begitu, Kak. Baik. Terima kasih Mas. Bisa tolong dijelaskan nih secara singkat tahapan kegiatan PTSL-nya? Oke, Kak. Kalau untuk kegiatan PTSL sendiri itu yang pertama kita melakukan persiapan, Kak. Persiapan ini meliputi pembentukan panitia, penentuan lokasi kegiatan PTSL, dan pengumpulan dokumen. Yang kedua itu ada tahap sosialisasi kepada masyarakat, Kak. Jadi di tahap ini kita menjelaskan manfaat PTSL dan outputnya apa kepada masyarakat, sehingga masyarakat tuh tertarik membuat sertifikat tanah di kegiatan PTSL ini. Yang ketiga itu ada pengumpulan berkas yuridis ya, Kak, di mana masyarakat itu mengumpulkan data-data atau surat-surat tanahnya kepada kita, Kak. Yang keempat itu ada kegiatan pengumpulan data fisik. Di kegiatan pengumpulan data fisik ini eh, kita atau petugas ukur BPN melakukan kegiatan pengukuran bersama masyarakat. Yang kelima itu ada pengolahan data. Di pengolahan data ini, data fisik dan yuridisnya kita masukkan ke sistem JIS atau KKP. Yang keenam, ada pengumuman dan sanggahan. Di sini masyarakat bisa melakukan sanggahan jika data yang kita eh, olah itu belum sesuai. Jadi tahap ini penting bagi masyarakat untuk memastikan kegiatan PTSL berjalan dengan semestinya. Yang ketujuh itu ada pemeriksaan dan validasi ulang. Jadi eh, jika sanggahan sudah dilakukan revisi, ini kita lakukan verifikasi kembali, Kak, atau validasi supaya datanya jelas. Yang ke-8 itu penerbitan sertifikat. Dan kemudian yang terakhir mungkin ada evaluasi dan pelaporan. Jadi di sini kita melakukan evaluasi kendala teknis atau maupun administrasi. Begitu, Kak, tahapan PTSL. Baik. Kalau Kak Elstri nih, apakah ada tantangan Kak di kantor pertanahan Kabupaten Dairi dalam pelaksanaan PTSL tahun ini? Oke Kak, sebelumnya terima kasih. Tentunya
pasti ada tantangan ya Kak ya. Misalnya saat bersosialisasi, masyarakat kadang belum paham nih secara singkat alurnya seperti itu. Disitulah pentingnya kita melakukan pendekatan yang berorientasi pelayanan. Kita harus sabar, ramah, dan menggunakan bahasa yang sederhana untuk menjelaskan kepada masyarakat seperti itu. Selain itu, masyarakat sekarang juga masih cenderung menggunakan bahasa daerah seperti itu, Kak. Untuk itu kita sebagai ASN harus adaptif dan juga harus bisa meningkatkan kompetensi kita terkait bahasa daerah ini. Seperti itu sih, Kak. Betul sekali, saya sepakat dengan apa yang dibilang oleh Kak Elstri. Bahkan saat pengumpulan data fisik pun sering ada perbedaan persepsi soal batas bidang atau tanah warisan yang belum dibagi. Yang mana tentu itu butuh musyawarah yang harmonis, bukan sekedar teknis pengukuran. Nah, kita perlu menumbuhkan komunikasi yang baik dan menghargai semua pendapat agar tercapai kesepakatan tanpa konflik. Baik, menarik sekali ya. Jadi outputnya bukan sekedar sertifikat, bisa dijelaskan lebih lanjut, Kak Astri? Outputnya, output utamanya memang sertifikat tanah yang sah seperti itu Kak. Tapi secara kasat mata kita juga bisa menghasilkan output yang lain, yang seperti menghindari potensi konflik tanah. Terus bertambahnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap BPN nih. Masyarakat sudah sangat terbantu nih bisa menerbitkan sertifikat tanahnya. Artinya tanahnya itu semakin kuat kepastian hukumnya seperti itu Kak. Selain itu kita juga turut membantu masyarakat khususnya dalam segi waktu maupun materi yang merupakan wujud dari orientasi pelayanan kita sebagai ASN seperti itu sih Kak. Untuk tambahan sedikit, sertifikat tanah hasil PTSL ini kan sama dengan bentuk dari akuntabilitas ASN. Sertifikat yang terbitkan menjadi bukti nyata bahwa ASN sudah bekerja sesuai data, aturan, dan target. Bahkan sertifikat hasil PTSL sering dijadikan agunan di bank untuk modal usaha. Jadi ada multiplier efek nih terhadap perekonomian. Wah, jadi manfaatnya bukan hanya administrasi ya, Kak, tapi dari segi sosial ekonomi juga. Kak Liskia, gimana keterkaitan PTSL dengan substansi pelatihan kita Agenda 2 Laksar ini? Oh iya, tentu PTSL ini berkaitan dengan substansi pelatihan kita agenda kedua, yaitu mengenai core values ASN, yaitu berakhlak. Seperti berorientasi pelayanan, kita ramah, cepat, dan terbuka ke masyarakat, dan juga tidak melakukan diskriminasi dalam pelayanan. Lalu akuntabel, data dicatat dengan teliti dan juga tidak dimanipulasi. Kemudian ada kompeten, di mana alat ukur itu dilakukan sesuai dengan SOP. Kemudian harmonis, yaitu menjaga musyawarah agar tidak terjadi konflik. Begitu. Tepat sekali. Ada tambahan dari Mas Rifki? Oh iya Kak, mungkin kita juga perlu bersikap adaptif Kak, karena di lapangan tuh sering terjadi hal yang nggak terduga tuh Kak, seperti kayak tiba-tiba hujan pas pengukuran, atau masyarakat memiliki kurang dokumen, itu kita harus siap menghadapi kejadian-kejadian. Mohon maaf, kena mute, Mbak. Jadi tepat sekali ya teman-teman. Jadi program PTSL ini jadi arena nyata kita untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak. Nah, terakhir Kak Rizka, bagaimana kontribusi PTSL terhadap visi misi Kementerian ATR BPN? Baik, terima kasih. Visi kita adalah melayani profesional terpercaya. PTSL mewujudkan itu semua. Melayani dengan sertifikat gratis dan massal, profesional dengan standar kerja jelas, dan terpercaya karena masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung. Segitu Sa- aja sih, Kak.
Saya tambahkan sedikit, Mbak. Kepercayaan publik tumbuh karena proses terbukanya dan hasilnya jelas, yaitu sertifikat tadi. Masyarakat bisa langsung pegang nih sertifikat tanahnya. Di mana ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatakan asas pelayanan publik itu harus keterbukaan. Seperti itu, Mbak. Saya juga izin menambahkan, dan ke depannya PTSL juga memperkuat database pertanahan nasional. Nah, singkatnya, PTSL ini berkontribusi membangun data pertanahan yang valid, akurat, dan terintegrasi, sehingga BPN bisa memberikan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan juga minim sengketa. Baik, luar biasa ya teman-teman semua diskusi kita hari ini. Dari diskusi ini kita bisa menyimpulkan bahwa PTSL terbukti bukan hanya program teknis, tapi juga bentuk nyata pelayanan publik yang akuntabel, harmonis, dan profesional. Tahapan PTSL sendiri terdiri dari persiapan, yaitu pendataan awal subjek dan objek tanah, sosialisasi kepada masyarakat mengenai tahapan PTSL. Yang kedua, pengumpulan data fisik, pengukuran, dan data yuridis berupa dokumen kepemilikan. Pengolahan data, pengumuman data, dan hingga penetapan. Dan yang terakhir itu penerbitan sertifikat hak atas tanah. Jadi dari kegiatan PTSL ini kita dapat mengamalkan atau mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak seperti berorientasi pada pelayanan, yaitu melaksanakan komunikasi dengan masyarakat desa secara ramah dan menerapkan 3S, senyum, sapa, dan salam. Kemudian juga menjelaskan prosedur PTSL dengan bahasa yang mudah dipahami agar masyarakat merasa terbantu, dan juga melayani permintaan informasi dengan cepat dan terbuka. Kemudian pada nilai akuntabel, kita sebagai ASN mencatat setiap data fisik dan yuridis dengan teliti, tidak mengada-ngada. Kemudian menyampaikan hasil ukur dan dokumen sesuai dengan kondisi lapangan. Lalu untuk nilai kompetennya menggunakan alat ukur sesuai dengan SOP, proses input data di sistem sesuai dengan standar teknis BPN. Kemudian di nilai harmonisnya kita menghargai pendapat dan masukan masyarakat terkait batas bidang tanah serta menjaga suasana musyawarah dengan tertib. Baik teman-teman, demikian kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Saya sangat berterima kasih atas gagasan-gagasan, ide-ide teman-teman yang luar biasa. Terima kasih Mas Rifki, Kak Elstri, Kak Liskia, dan Kak Rizky. Semoga diskusi ini menambah pemahaman kita semua dan kita dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Kak. Terima kasih, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Orang tua. Terima kasih, Kak.